Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, coba bayangkan sejenak, jika malam ini ternyata malam terakhir kita, bukan lagi cahaya matahari yang membangunkan esok pagi, melainkan tiupan sangkakala. Apakah kita sudah siap kembali kepada Allah? Usia boleh menua, rambut boleh memutih, tubuh makin lemah untuk bangun malam, tapi hati kita jangan pernah menjauh dari Allah, karena ketika semua orang pergi, hanya amal yang akan tinggal bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika usia sudah senja, kita bukan hanya butuh obat untuk tubuh kita, kita juga butuh penjaga untuk alam kubur nanti. Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira. Ada 2 surat dalam Al-Quran yang jika dibaca dengan istiqomah setiap malam akan menjaga kita dari azab kubur, membela kita di hari kiamat, bahkan mengantarkan kita ke surga. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Tuliskan juga doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Siapa tahu di antara doa-doa itu ada yang diaminkan oleh saudara kita dan Allah kabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Malaikat berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kadang kita mendengar tentang keutamaan membaca Al-Quran, tentang janji Allah yang begitu besar, tapi hati kita masih bertanya, apakah benar amalan ringan bisa menyelamatkan kita? Untuk menumbuhkan keyakinan itu, mari kita simak sebuah kisah nyata yang dituturkan oleh para ulama. Kisah ini bukan sekedar cerita, tapi bukti bahwa janji Rasulullah SAW benar adanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang dinukil para ulama dan diceritakan kembali oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah. Dahulu di Mekah
ada seorang pemuda sederhana. Ia bukan seorang ustaz, bukan pula seorang penghafal Al-Quran. Pekerjaannya hanya menjaga dan membersihkan masjid. Tapi ada satu amalan kecil yang selalu ia jaga. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca 2 surat agung dari Al-Quran. Teman-temannya sering mendengar suaranya lirih membaca surat itu di atas sajadahnya setelah sholat Isya. Ia berkata, "Aku ini bukan siapa-siapa, tapi aku yakin 2 surat ini akan membelaku ketika aku sendirian di alam kubur nanti." Waktu pun berlalu hingga suatu malam takdir menjemputnya. Setelah sholat dan berzikir, ia tertidur lalu tidak bangun lagi. Ia wafat dengan wajah tersenyum. Beberapa hari setelah pemakaman, salah seorang sahabatnya bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, wajah sang pemuda begitu bercahaya. Tubuhnya berpakaian putih yang harum. Sahabatnya bertanya, "Apa yang membuatmu seindah ini di alam kubur?" Ia menjawab, "Ketika malaikat datang dan mulai bertanya, aku merasa tenang." Lalu terdengar suara lembut berkata, "Biarkan dia. Dia adalah hamba yang setiap malam membaca 2 surat agung itu." Lalu kuburku dilapangkan dan aku dibawa ke taman surga. Sahabatku, betapa indahnya amalan ringan yang mungkin sering kita remehkan ternyata bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan kita di saat semua orang pergi meninggalkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa amalan ringan yang dilakukan dengan istiqomah dan penuh keyakinan bisa menjadi pelindung yang luar biasa. Kadang kita merasa kecil, merasa amal kita tak seberapa, tapi jangan remehkan 2 surat agung ini, karena bisa jadi saat kita terbaring sendirian di dalam kubur, merekalah satu-satunya teman yang datang membela kita. Sekarang, mari kita lihat apa sebenarnya 2 surat agung yang dijanjikan Rasulullah SAW ini. Bagaimana keutamaan dan fadilahnya, sehingga begitu besar pengaruhnya bagi kehidupan kita setelah mati. Surat yang pertama adalah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sahabatku, pernahkah kita membayangkan malam itu kita memejamkan mata lalu tidak pernah bangun lagi? Saat semua orang pergi, tinggallah kita sendirian di alam kubur, gelap, sepi, hanya amal yang menemani. Disitulah Rasulullah SAW mengajarkan ada satu surat yang bisa menjadi penjaga setia. Beliau menyebutnya sebagai Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Itulah surat Al-Mulk. Ringkas, hanya 30 ayat, tapi pahalanya tak terhitung. Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah surat dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya hingga diampuni dosanya. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Bayangkan sahabatku, saat malaikat datang menanyakan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, lalu surat Al-Mulk hadir dan berkata, jangan takut, aku akan membelamu. Maka siapa yang membacanya dengan istiqomah sebelum tidur,
insya Allah akan dijaga dari azab kubur dan mendapatkan syafaat hingga diampuni dosa-dosanya. Surat yang kedua adalah Al-Ikhlas. Sahabatku, siapa di antara kita yang tidak hafal surat Al-Ikhlas? Surat pendek, hanya 4 ayat. Sering kita baca sejak kecil, kadang di rakaat solat, kadang sebelum tidur. Tapi tahukah kita, di balik kesederhanaannya, surat Al-Ikhlas menyimpan rahasia agung yang mampu mengantar kita menuju surga. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap solatnya. Sahabat itu menjawab dengan jujur, "Ya Rasulullah, aku mencintai surat ini." Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, "Kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, betapa indahnya. Bukan panjang bacaannya, bukan banyaknya hafalan, tapi cinta kepada kalam Allah yang tulus bisa membuka pintu surga. Dan keutamaannya begitu besar, sahabatku. Membaca Al-Ikhlas 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Membacanya 11 kali, Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Membacanya 100 kali, Allah catat sebagai bebas dari api neraka. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Qurtubi, siapa yang membacanya 100 kali saat sakit keras menjelang kematian, ia akan aman dari fitnah kubur, dari himpitan tanah, dan akan dibawa malaikat dengan lembut menuju surga. Bayangkan, hanya dengan 4 ayat kita bisa mendapatkan penjagaan sebesar itu. Sahabatku, tubuh boleh renta, mata boleh rabun, kaki mungkin tak lagi kuat berdiri lama dalam solat malam, tapi jangan biarkan hati kita kosong dari cinta pada Al-Quran. 2 surat inilah, surat Al-Mulk dan surat Al-Ikhlas, yang bisa menjadi teman setia saat kain kafan menjadi pakaian terakhir kita. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, usia kita semakin hari semakin berkurang. Entah malam ini kita masih bisa terjaga esok pagi atau tidak, maka jangan pernah menunda lagi. Mari kita biasakan membaca surat Al-Mulk dan surat Al-Ikhlas sebelum tidur. Cukup 1 kali, istiqomah setiap malam. Insya Allah keduanya akan datang sebagai saksi, pembela dan penolong kita di hari yang paling berat. Dan jangan lupa, hadiahkan juga pahalanya untuk kedua orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului. Semoga menjadi cahaya di alam barzah mereka. Sahabatku, sebelum video ini berakhir, mari kita sama-sama isi kolom komentar dengan sholawat dan juga doa terbaik kita. Siapa tahu doa kita diaminkan oleh lebih dari 40 orang dan Allah kabulkan hajat itu secepatnya. Jangan lupa tekan juga tombol like, share dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang ikut mendapat manfaat dari amalan ringan ini. Semoga jadi amal jariah yang tidak terputus. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, jadikan Al-Quran cahaya dalam hati kami, penolong di kubur kami, penuntun di padang mahsyar, dan pembuka jalan menuju surga-Mu. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni dosa kami,
dosa orang tua kami, dan kumpulkan kami kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu yang penuh rahmat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.